Selamat datang di The Official Auto, dan di sebelah saya sudah hadir generasi terbaru dari Hyundai Palisade. Ayo kita simak bareng-bareng apa aja sih yang berubah dari SUV premium ini. Nah, bicara Palisade terbaru ini, dia sudah hadir di awal tahun, tepatnya 2025, di New York Auto Show. Dan seperti yang Hyundai katakan, pengembangannya untuk generasi kedua dari SUV premium ini cukup dibilang kompleks ya. Tapi dia tidak meninggalkan DNA desain dari model pertama, yakni Bold dan juga Premium. Dan ini kita lihat juga pada fascia depannya. Sekarang berubah menjadi lebih mengotak, lebih tebal, dengan LED yang berukuran besar di area samping. Dan ini cukup kentara ya, membuat dia menjadi lebih mengesankan premium, dan utamanya memperlihatkan bentuk tubuhnya yang lebar gitu. Dan ini buat yang penggemar SUV suka banget lah gitu. Dan area depannya ini kita bisa melihat perubahannya memang dari model pertama menjadi, ya kalau saya bilang malah lebih simpel ya, tapi tetap elegan. Sekarang kita coba lihat bagian samping dan belakangnya. Nah, buat area sampingnya, Palisade ini menjadi sebuah SUV besar ya. Ini terlihat dari panjangnya yang mencapai 5 meter dengan jarak sumbu roda 2,7 meter. Dan ini terlihat di bagian samping dengan pelek berukuran 21 inci. Dengan pelek model yang terbilang premium ya. Nah, bicara bagian samping ini, kesannya tuh lebih tebal, lebih premium, dengan garis-garisnya yang kita lihat sampai ke area belakang. Gak lupa untuk kesan SUV yang tangguh tadi, ada roof rail, dan juga untuk area rumah rodanya diberi kesan tambahan ya, area sini nih, yang mengesankan sebuah SUV tadi. Nah, bagian belakangnya sekarang kita bicarakan. Bicara area belakang, jelas menyerupai dengan area depan dan samping. Garis tebal, desain yang elegan masih hadir di area belakang ini. Kita bisa melihat ada spoiler belakang, kemudian di bawah juga ada body kit untuk mempermanis desain tegas tadi. Bentuk belakangnya ini sebenarnya nggak istimewa-istimewa banget ya, tapi mengesankan tegasnya itu tadi dengan kehadiran stop lamp vertikal dengan LED yang banyak. Dan ini pemisah ya, untuk yang merah, untuk stop lamp yang nyala, dan untuk sein-nya dia ada di sini nih, bagian sini gitu. Dan untuk area belakang, tulisan Palisade besar, mengesankan kesombongan ya menurut saya. Ini tulisannya besar banget, dan juga ada hybrid, teknologi baru yang hadir di SUV ini, dan kita akan bahas nantinya. Nah, salah satu kemudahan yang ditawarkan Palisade terbaru ini adalah kita bisa merebahkan kursi jok di dalam untuk menghadirkan ruang kargo yang lebih lapang lagi, hanya dengan menyentuh tombol di bagian belakang sini. Nah, tombol yang hadir di baris ketiga ini atau di bagian belakang bagasi ini juga bisa mengatur jok-jok di baris kedua maupun di baris ketiga dengan mudah untuk konsumen. Nah, kita ada di baris pertama dari Palisade generasi terbaru. Perubahannya banyak ya di area depan ini, utamanya dashboard. Ini kesannya lebih modern, futuristik, dengan kesan yang simple sebenarnya. Di sini ada area yang memperlihatkan penerangan ya untuk interior, dan yang paling menarik adalah kehadiran layar 12,3 inci jadi head unit, juga ada di meter cluster ukuran yang sama, dan speaker Bose untuk fitur audio yang lebih imersif gitu. Nah, yang menarik dari Palisade terbaru adalah kehadiran fitur keamanan, yakni kita bisa mendaftarkan sidik jari kita sebagai kunci untuk memulai menyalakan mesin gitu. Jadi canggih banget gitu di sini. Dan untuk area kemudi rasanya nggak banyak berubah, tapi kesannya jadi lebih modern ya. Di sini banyak tombol, sebelah kiri untuk pengaturan menu, dan juga cruise control, sebelah kanan untuk pengaturan musik. Dan untuk tuas transmisinya dia ada di sebelah sini, berukuran sangat besar, termasuk untuk menyalakan dan mematikan mesin ada di sini. Engine start stopnya di sebelah kanan sini. Untuk pengaturan kemudinya masih manual, tapi sudah tilt dan teleskopik, dengan pengaturan jok sudah elektrik, maju mundur depan belakang, yang memudahkan untuk berbagai ukuran badan ya di kendaraan ini.
Area konsol di tengah ada tombol-tombol seperti parkir, hill descent control, kemudian ada kamera, auto hold, juga pengaturan mode berkendara, drive train yang bisa diubah-ubah. Untuk area sini untuk AC, kemudian untuk pengaturan suhu juga di area sini. Yang menyenangkannya adalah karena saya lebih sering melihat produk-produk Tiongkok belakangan ini, kehadiran tombol-tombol di sini menjadi lebih memudahkan ya, utamanya untuk mengoperasikan berbagai fitur dalam kendaraan. Untuk joknya, seperti yang kita lihat, yang kita review ini adalah varian kaligrafi, dia di tengah-tengah, dan ini sudah menggunakan jok berbahan kulit dengan evaporasi yang nyaman dengan lumbar support, dan ini sudah elektrik di bagian depan maupun di belakang, nanti kita akan lihat. Pengemudi atau konsumen mendapatkan sunroof yang ya terhitung cukup menambah kesan mewahannya. Nah itu dia impresi di baris pertama. Gimana kalau kita coba melihat pada baris kedua? Let's go! Nah kita ada di baris kedua dari Palisade terbaru. Seperti yang dilihat, penawaran untuk baris kedua ini adalah captain seat terpisah ya, dengan armrest di sisi kiri maupun di sisi kanan. Dan ini seperti juga pada jok yang di depan menggunakan kulit yang terbilang nyaman ya. Untuk area ini, area baris kedua ini yang paling mengesankan untuk saya tentu saja area legroom ya, yang cukup luas. Ini belum saya ubah, tapi setidaknya ini adalah ukuran standar ya untuk ketika masuk pertama kali, dan ini masih terbilang lapang dengan headroom juga terbilang lapang, dan ini menyenangkan ya. Rasanya tuh commanding untuk melihat ke depan, masih terhitung tinggi gitu. Dan apa aja yang didapatkan oleh penumpang di baris kedua? Tentu saja ada cup holder, ruang penyimpanan, kemudian ada USB untuk pengisian daya, dan area sebelah kiri ini ada pengaturan jok depan, jadi bisa dimaju mundurkan dari sisi sini. Kemudian ada pengaturan AC, juga pengaturan penghangat dan pendingin untuk jok, karena ini ada fitur ventilated ya. Bagian tengah ada belakang konsol tengah, ada juga tempat penyimpanan di sini gitu. Dan sebenarnya yang paling saya suka adalah karena ini adalah SUV baris ketiga, dan untuk mengakses ke baris ketiganya tuh cukup gampang. Jadi sebelah sini ada tombol, cukup kita tahan, kita pencet aja, dan dia akan maju untuk memberikan ruang pada penumpang yang akan masuk ke baris ketiga gitu. Jadi semuanya serba elektrik dan semuanya bisa dilakukan dengan sentuhan tombol tadi. Untuk penumpang di baris ketiga bisa mengatur kursi bagian depannya lewat tombol tadi. Dia cukup tekan aja, tekan sekali lagi untuk menyudahi pergerakan jok di depan, dan dapatlah dia ruang yang terhitung lapang ya. Dan ini sekali lagi harus kompromi dengan penumpang di baris depan tentu saja. Dan apa aja yang didapat di baris ketiga? Masih ada pengaturan untuk ventilated seat, kemudian pengaturan ini rebah dan tegaknya, dan maju mundur dari jok baris ketiga. Terhitung cukup banyak ya pengaturannya. Dan kita juga masih diberikan soket USB-C untuk pengisian daya, luar biasa. Dan untuk di baris ketiga ini masih terlihat lapang untuk ke depan, dan pastinya dengan tambahan dari panoramic sunroof ini di area baris pertama, kedua dan ketiga ini menjadi lebih terasa lapang lagi. Nah sekarang kita ada di balik kemudi dari Palisade generasi terbaru. Dan ini kesan singkat ya, karena areanya tempatnya terbatas di sekitaran The Dharma Wangsa, dan ini juga jalanannya terhitung masih cukup ramai. Untuk soal sudut pandang berkendara, masih sama ya, memberikan feel yang sama dengan Palisade sebelumnya. Commanding, tinggi, dengan kap di bagian depan itu terlihat dan membuat kesan kendaraan yang besar itu jadi lebih terasa. Untuk kemudinya terhitung cukup impresif ya, cukup mau menuruti apa yang diinginkan kita dengan tajam ya, dengan cepat gitu. Dan ini juga presisi, terhitung mudah untuk bermanuver di tempat-tempat yang sempit dengan sudut yang tajam gitu ya. Dan
di kecepatan rendah. Ini terhitungnya mudah banget dengan ukuran tadi kendaraan sekitar 5 meter. Selain soal sudut pandang tadi dan juga rasa berkendara, impresinya di jalan biasa, jalan umum ini suspensinya terhitung nyaman, walaupun memang masih ada kesan kaku, tebal gitu ya. Tapi ini terhitung nyaman untuk sebuah ukuran SUV ya. Ini membuat berkendara di perkotaan itu jadi lebih manusiawi lah istilahnya begitu. Dan ini terutama dengan kesenyapannya, dengan sistem hybrid terbarunya itu jadi lebih lengkap lagi. Nah, bicara soal performa, tentu kita akan ngomongin sistem hybrid yang terbaru yang ada di Palisade ini. Sebenarnya tidak baru-baru amat karena sistem ini juga serupa dengan yang sudah ada di Santa Fe. Cuman bedanya untuk Palisade ini dia menggunakan mesin 2,5 liter turbo, sedangkan di Santa Fe kan 1,6 gitu ya. Dan ini menghasilkan tenaga, kita fokus ke tenaga gabungannya aja ya, itu di 334 PS dengan torsi sekitar 460 Nm. Dan kembali lagi dengan ukuran tenaga sebesar itu, menghela kendaraan sebesar ini menjadi lebih memudahkan gitu ya, lebih superior gitu di berbagai kondisi jalan. Dan seperti impresi singkat kali ini, bahkan dengan mode Eco pun torsinya terisi cepat di bagian bawah. Kemudian serupa dengan sensasi EV ya ketika berkendara pelan seperti saat ini nih, senyap, tidak ada mesin begitu ya, cukup impresif. Kemudian ketika kita ingin lebih agresif lagi, kita tinggal mengarahkan tuas ini ke mode sport dan dia akan menghadirkan sensasi yang menyerupai mobil sport tadi ya, langsung memberikan tenaga dengan instan itu tadi. Nah, itu dia tadi impresi singkat kita dengan all new Palisade alias Palisade generasi kedua terbaru dari Hyundai. Nah, Hyundai menawarkan Palisade dalam dua varian, yakni Signature dan Calligraphy. Untuk harganya, Signature itu di angka 1,1 miliar, untuk Calligraphy di angka 1,274 miliar, dan ada satu lagi, Calligraphy all-wheel drive yang ditawarkan di angka 1,3 miliar. Nah, gimana menurut Anda semua dengan bandrol harga yang ditawarkan Hyundai untuk Palisade terbaru ini? Jelas menyasar segmen yang cukup premium ya, dengan bandrol di harga 1 miliar tersebut. Dan utamanya di era pasar yang tengah menurun ini, Hyundai bisa saya cukup apresiasi karena dia percaya diri menghadirkan produk-produk terbaru, utamanya dengan teknologi hibrida yang lebih efisien dan ramah emisi. Nah, itu dia tadi impresi kita. Jangan lupa saksikan informasi terkini seputar otomotif di oto.com, carvaganza.com, dan zikwil.co.id. Dan sampai jumpa di video-video review lainnya berikutnya.